Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kakek channel Bengkel Kampung. Pagi ini kedatangan mesin GX 160 lagi. Mesin ini biasanya digunakan untuk membuat tepung ya, tepung beras atau tepung jagung. Nah, masalahnya kata yang punya ini tidak ada tenaganya. Jadi masih mau hidup, tapi saat digunakan, saat mau dipakai buat menggiling, ini mati. Intinya tidak ada tenaga atau tenaganya ini berkurang. Nah, sebelumnya, jadi prinsipnya untuk mesin bisa hidup ini ada 3 faktor ya: pasokan bahan bakar dan udara. Kemudian yang kedua, pengapian termasuk timing atau besar kecilnya pengapian. Kemudian yang ketiga adalah dari segi kompresi. Kalau segi kompresi ini biasanya terjadi akibat klep in atau klep X yang tidak sesuai, mungkin bocor atau setelannya tidak tepat, atau timingnya pun yang tidak tepat bisa jadi, atau penyebab lain bisa aja dari ring pistonnya yang aus atau buringnya sudah baret atau bagaimana. Oke, kita coba saja dulu. Kita coba hidupkan. Terdengar ya, ada suara set 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 set. Coba tarik Ji, tarik Ji. Sepertinya di busi ada bocor. Nah, sebentar. Coba Ji, coba. Ternyata ada bocor di sini. Perhatikan ya. Ternyata di sini ada bocornya. Ini packing saja ya. Langsung ketemu masalahnya. Masih bisa hidup gak Ji? Coba Ji. Gas. Oh alah, ternyata ini packingnya bocor. Dari sini kelihatan ya, ada bekas-bekas sisa pembakaran. Sudah jelas kalau seperti ini tenaganya pasti hilang. Masih ada RPM-nya, tapi kalau dikasih beban, ini akan turun. Dari sini. Kita langsung buka saja. Nah kan, ini packingnya sudah rusak. Untuk mesin GX seperti ini sering ya, karena dipakai pada kompresi yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan packingnya seperti ini suatu-waktu pasti cepat rusak. Kita bersihkan juga untuk ini ya, nanti sekalian.
teman-teman ya. Ini sudah selesai dibersihkan. Tadi juga sudah di-skir klepnya. Sudah dipersiapkan untuk packingnya yang baru. Ini untuk packingnya yang tipe seperti ini ya. Sudah ada lemnya. Jadi tidak lagi saya lem. Apakah tidak bocor? Tidak. Selama untuk permukaannya ini sudah halus ya. Kemudian yang di sini juga halus. Ini dibersihkan tadi. Yang samping-samping sebelah sini tidak usah dibersihkan, tidak apa-apa. Kita perhatikan untuk linernya atau bumbungannya ini masih bagus ya, masih bagus, mulus. Kita langsung rangkai saja. Nah, untuk knalpot ya, saya jarang buka karena untuk mesin yang sudah lama seperti ini karetnya sudah tebal. Kalau dibuka dipaksa dicopot nanti kadang-kadang malah patah, jadi menambah pekerjaan. Saya sering lepas begini saja biar lebih cepat saja. Kemudian untuk seal clamp saya pasang dua-duanya. Dari awalnya tidak ada seal clampnya ya. Kenapa kok tidak dikasih seal clamp? Mungkin alasannya karena tidak bocor, mungkin tidak perlu dikasih seal. Tapi menurut saya saat posisi hisap ini kalau masih ada rembesan sedikit, dia ikut ke dalam, ikut ke boring. Makanya tadi boringnya juga kotor sekali ya. Ruang bakar jadi cepat kotor. Di sini juga kotorannya banyak sekali tadi. Kita pasang klepnya. Jangan lupa untuk ngasih oli sedikit, sedikit saja. Perhatikan untuk in sama X ini berbeda besarnya, lebih besar in sedikit. Waktunya steel clamp. Nah, untuk steel clamp ini pastikan posisi piston ada di top kompresi, bukan top buang ya. Top kompresi saat kita putar sesuai dengan putaran mesin. Ini sehabis membuka atau sehabis tertekan. Perhatikan clamp in sedang tertekan. Mau balik. Nah, setelah balik piston akan naik. Cari posisi tertinggi dari piston. Nah, ini adalah top kompresi. Kita bisa setel. Untuk in saya pakai 0,15. Untuk X saya pakai 0,20 atau 0,2.
teman-teman ya. Ini sudah selesai, kita rangkai semuanya. Tadi juga sudah dites sebentar ya untuk hidupnya, ternyata sudah mau hidup. Ini lagi dicek sama Aji saja, baut-baut yang mungkin kurang kencang, jangan sampai nanti dipakai yang punya malah lepas semua. Kita tes lagi untuk berapa sih, sekalian kita setel. Ya. Oke ya, mesin sudah normal, tidak ada masalah, sudah selesai. Jadi saya review sedikit dari awal. Setelah saya cek tadi, terdengar ada suara kebocoran waktu pertama kali datang. Saya pikir knalpotnya yang bocor atau busi yang kendor begitu, kurang kencang atau mungkin sudah agak oblak. Tapi ternyata dari sebelah sini ya bocornya, memang dari packing kopnya. Ini sudah wajar ya, karena sudah lama dipakai, kemudian terkena kompresi tinggi, terkena suhu tinggi, mudah sekali untuk rusak seperti ini. Gantinya juga banyak, ada beberapa macam juga. Kemudian untuk seal clamp-nya saya pasangin dari yang tadinya tidak ada, saya pasangin clamp dua-duanya di in maupun di X ya, karena kalau misalkan bocor nanti bikin ruang bakar ini cepat kotor. Saya pasangin saja kedua-duanya. Untuk karbu bersih, tidak ada masalah. Busi juga sudah dibersihkan tadi, tidak diganti ya. Untuk setelan klep, untuk klep ins 0,15 mm, untuk X nya 0,20 mm. Saya biasanya pakai yang itu. Kompresinya juga sudah padat, juga sudah enak, stasionernya juga sudah bagus. Oke, cuma begitu saja. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan teman-teman dalam memperbaiki mesin GX 160 atau 120 atau 200. Pada dasarnya sama saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.